Baik anak-anak, kita lanjutkan. Saya terangkan dulu mengenai penaksiran kerugian piutang. Mungkin dahulu sudah dijelaskan oleh Mbak Nita ya, PPL, tapi ini saya hanya menambahi dan menguatkan saja. Bagaimana kita menghitung penaksiran kerugian piutang? Dasar atau pendekatan penaksiran jumlah penyisian piutang tak tertagih itu ada dua. Dasarnya apa? Yaitu yang pertama adalah pendekatan neraca atau atas dasar saldo piutang, di mana kerugian piutang ini dihitung berdasarkan saldo piutang dagang dengan cara menyajikan piutang tak tertagih atau cadangan. Nah, perhitungan kerugian piutang berdasarkan saldo piutang dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu apa? Yang pertama, jumlah cadangan piutang dinaikkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang. Yang kedua, cadangan ditambah dengan persentase tertentu dari saldo piutang. Dan ketiga, yaitu jumlah cadangan dinaikkan sampai dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan analisa umur piutang. Jadi ini biasa disebut dengan metode analisis umur piutang. Ya. Ini mungkin yang belum disinggung kemungkinan ya. Kalau sudah ya alhamdulillah, ini tinggal menguatkan saja. Sekarang yang pertama yaitu jumlah cadangan piutang dinaikkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang. Contohnya, pada buku besar PD Mentari tanggal 31 Desember 2019 terdapat akun sebagai berikut. Piutang dagang 100 juta, cadangan kerugian piutang di sini bersaldo kredit 1.500.000. Taksiran kerugian piutang ditetapkan 2% dari saldo piutang. Nah, sekarang kita hitung besarnya taksiran kerugian piutang itu berapa. Kita lihat dasarnya yaitu 2% dari saldo piutang. Sehingga kita hitung 2% kali 100 juta. Ketemu 2 juta. Nah, tadi ada saldo CKP kredit sebesar 1.500.000. Maka kerugian piutang yang menjadi beban tahun 2019 itu adalah 500. Jadi diselisihkan ya. Kalau ada saldo CKP-nya kredit maka diselisihkan. Itulah yang menjadi beban tahun 2019. Sehingga jurnalnya didebet beban kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang 500.000. Yang kedua, cadangan ditambah dengan persentase tertentu dari saldo piutang. Ini dasarnya juga dari saldo piutang, di mana kita kalikan dengan persentase kerugiannya. Dari contoh yang pertama tadi, maka yang dicatat sebagai kerugian piutang tahun 2019 itu adalah yang 2 juta. Ini yang kita jurnal. Karena itu tadi ditambah dengan itu tadi ya. Sehingga jurnalnya debit beban kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang 2 juta. Yang ketiga, dengan metode analisa umur piutang. Di situ nanti kita akan mengelompokkan mana piutang debitur yang sudah jatuh tempo atau lewat jatuh tempo dan mana yang belum jatuh tempo. Sebagai contoh, tapi ini contohnya kita ambil tahun yang dulu ya. Kalau yang lama tidak masalah, yang penting kalian bisa. PT Gunung Selatan mempunyai saldo piutang sebesar 57.500.000 dan saldo CKP 1.250.000 ini kredit. PT Gunung Selatan menetapkan persentase taksiran kerugian piutang sebagai berikut. Yang termasuk kelompok belum jatuh tempo itu 2%, yang lewat jatuh tempo itu juga dikelompok-kelompokkan lagi, yaitu lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari. Ini maksudnya yang sudah lewat dari jatuh temponya dalam kelompok 1 sampai 30 hari itu 5%, 31 sampai 60 hari 10%, 61 sampai 90 hari 20%, 91 sampai 180 itu 30%. Dan di 181 sampai 365 hari 50%, di atas 1 tahun itu 80%. Ini dasarnya dari mana Bu persentasenya itu? Yaitu tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing mau menetapkan berapa terserah perusahaan. Itu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam tabel dulu. Ya, ke dalam tabel apa itu?
analisis umur piutang. Ini adalah nama-nama debiturnya ini ya, nama-nama debitur dan jumlah saldonya. Nah, 1 adaan 8 debitur. Afrina & Co. saldo piutang 8 juta, tanggal jatuh temponya 10 November 2004. Toko Mawar 6 juta, jatuh tempo 15 Desember. UD Setia Jaya 7.500.000, jatuh tempo 5 Oktober. Dan sebagainya. Ya. Dari data piutang itu kita susun daftar analisis umur piutang. Nih. Tadi Afrina & Co. saldo piutangnya kita ini 8 juta. Ini belum tertuliskan. Nggak masalah. 8 juta. Ya. 8 juta itu tadi jatuh temponya 10 November 2004. Nah, ini per 31 Desember 2004 itu berarti sudah lewat jatuh tempo. Maksudnya gimana? Bahwa Afrina & Co itu seharusnya piutangnya sudah dilunasi tanggal 10 November ini. Tetapi sampai 31 Desember itu belum dilunasi sehingga lewat jatuh tempo kan. Lewat jatuh tempo termasuk kelompok 31 sampai 60. Hitungnya dari mana? Ya dari 10 Desember sampai 31 Desember. Gitu ya. Terus kemudian Toko Mawar 6 juta saldonya. Tanggal jatuh temponya 15 Desember. Nah, maksudnya seharusnya sudah dilunasi tanggal 15 Desember. Tetapi sampai dengan 31 Desember itu belum dilunasi. Maka kan lewat jatuh temponya pada dalam rentang 1 sampai 30 hari. UD Setia Jaya 7.500.000, tanggal jatuh temponya 5 Oktober, berarti sudah lewat jatuh tempo kelompok 61 sampai 90 hari. PD Mercury 12 juta, tanggal jatuh tempo 10 Desember. Nah, berarti masuk dalam kelompok 1 sampai 30 hari. Toko Purnama 4 juta, tanggal jatuh tempo 4 September, maka masuk kelompok 91 sampai 180 hari. Jadi ngitungnya dari tanggal jatuh tempo sampai 31 Desember. PD Aneka 5 juta, tanggal jatuh temponya 25 Oktober sampai dengan 31 Desember itu berarti masuk dalam kelompok lewatnya 61 sampai 90. Toko Sahabat 6 juta, jatuh tempo 5 Desember, termasuk kelompok ini 1 sampai 30. Purbasari 9 juta, tanggal jatuh tempo 9 Desember, maka masuk kelompok 1 sampai 30 hari. Nah, ini. Sehingga di sini tidak ada yang termasuk dalam kelompok belum jatuh tempo. Maaf, ini mungkin saldo piutangnya yang salah ya ini ya. Saldo piutangnya salah, nanti bisa dihitung ulang lagi. Silahkan. Totalnya ini yang salah. Karena saya hanya mengambil tabel dari suatu gambar, maka ini tidak bisa saya edit. Kalian sendiri nanti yang membetulkan jumlah piutangnya ini dari Afrina sampai Purbasari betul tidak 57 juta. Ya, maka nanti dibetulkan. Di kolom saldo piutang kalian tulis sendiri nanti jumlah saldo masing-masing debitur. Ya, silakan nanti di print. Yang kelompok jatuh tempo berarti kosong. Nah, sekarang kita hitung jumlah taksiran kerugian piutangnya ini. Yang termasuk kelompok belum jatuh tempo ini tidak ada ya ini. Kemudian yang 1 sampai 30 hari sejumlah berapa ini? 18 ditambah 15. 33 betul. Berarti 33 juta dikalikan 5%, ketemu 1650. Yang 31 sampai 60 hari 8 juta kali 10. 61 sampai 90 hari 12.500.000 kali 20%. 91 sampai 180 hari jumlahnya 4 juta kali 30%. Di jumlah taksiran kerugian piutangnya ini saya ulangi lagi berarti 5 .
2, 3, tambah 3, 6. 6 juta, silahkan nanti dicek ulang. 6.150.000. Saldo CKP-nya 1250. Maka penyisian kerugian piutang tahun 2004, maaf. 2004 itu adalah kita kurangkan Rp4.900.000, sehingga jurnal penyesuaiannya adalah debit beban kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang 4.900.000. Itu cara menghitung cadangan kerugian piutang atau taksiran kerugian piutang dengan metode analisis umur piutang. Sedangkan untuk pendekatan laba rugi, ya, itu adalah dasar menghitung taksiran kerugian piutang itu adalah dari saldo penjualan. Ya. Penjualan apa? Yang lebih afdol di sini adalah penjualan kredit, karena timbulnya piutang itu adalah dari penjualan kredit, ya. Sebagai contoh bisa kalian lihat di dalam LKS-nya halaman 37, di mana di situ pada buku besar PD Indah pada tanggal 21 itu jumlah piutangnya 100 juta, cadangan kerugian piutangnya kredit 1 juta, penjualan 1M. Taksiran kerugian piutang ditetapkan 0,5% dari total penjualan. Berdasarkan data tersebut, maka besarnya taksiran kerugian piutang dapat dihitung 0,5% dari 1M itu 5 juta, sehingga jurnalnya debit beban kerugian piutang 5 juta, cadangan kerugian piutang 5 juta. Perlu diingat bahwa pada saat menentukan taksiran kerugian piutang itu sudah dengan pendekatan laba rugi, maka kita tidak perlu memperhatikan adanya saldo CKP. Gitu ya, tidak perlu memperhatikan saldo CKP. Nah, begitu anak-anak, saya kira cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau pada hari ini tadi ada keterlambatan penyampaian materi karena ya gangguan sinyal yang tadi ya. Ini semoga bisa menambah pengetahuan kalian, bisa menambah wawasan kalian mengenai penentuan taksiran kerugian piutang. Nanti jika ada pertanyaan silahkan japri saja ya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Hari ini mungkin tidak ada tugas, hanya penyampaian materi. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.